Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Siapa namanya Mas? wabarakatuh. Nama saya Dirhamsyah. Ya. Lahir tahun berapa? Lahir tahun 91. Sekarang usia saya menjelang 26. Lahir di Indonesia atau? Lahir di Kediri tapi besar di Surabaya. Terus umur berapa masuk ke Amerika? Saya masuk ke Amerika pertama kali datang sebenarnya tahun 2012, tapi saya menetap sejak tahun 2015 awal. Sama orang tua di sini? Di sini ada mama orang sini. Jadi mama sudah jadi warga negara Amerika. Tapi asli Indonesia? Asli Indonesia. Terus apa ini? Yang selama ini apa yang dirasakan? Sebenarnya latar belakang sebelum mengikuti pengajiannya? Sebelum mengikuti pengajian, sebenarnya saya tuh percaya Islam, saya percaya Allah, tapi saya takut untuk beribadah karena mama itu non Muslim dan bapak Muslim. Jadi dari kecil saya sholat Jumat, saya ke gereja, ke sekolah minggu juga ke gereja. Dan saya waktu itu bapak ngajak sholat jamaah juga saya takut. Jadi karena saya takut sama mama. Dan saya kalau datang ke ibadahnya mama, saya juga takut sama bapak gitu loh. Tapi akhirnya qadarullah bapak sama mama berpisah akhirnya. Dan ternyata itu malah awal yang akhirnya bikin saya malah mengenal Islam dengan mau saya sendiri gitu loh. Jadi mama berpisah dan akhirnya mama datang ke negara ini. Terus akhirnya saya hidup bersama bapak dan saya belajar Islam perlahan dari bapak. Di Indonesia maksudnya? Di Indonesia. Terus sekarang ini bisa di Amerika gimana? Saya di Amerika setelah saya 2014 lulus kuliah. Saya datang ke Amerika. Saya punya dua niat waktu itu. Saya pingin mengenalkan Islam ke mama. Meskipun saya waktu itu juga saya belum bisa belajar ngaji sampai sekarang. Tapi saya ingin hanya menunjukkan yang saya bisa, ini loh damainya kalau kita itu beragama Islam. Saya ingin menyampaikan itu dan saya juga ingin sekolah sebenarnya di sini. Dan karena saya hobi musik, saya akhirnya ingin sekolah musik. Tapi juga sudah takdir saya tidak keterima di sini sekolah. Dan akhirnya saya bekerja saja di sini, tapi saya mencari kerja yang halal. Akhirnya saya bekerja jadi sushi chef. Tapi ternyata tidak hanya kerjaan saja yang harus halal, saya juga harus tetap beribadah. Dan ternyata saya tidak bisa beribadah gitu loh di negara ini. Apa dulu yang membuat takut dari mama? Kenapa? Waktu awal sebelum pisah mama sama papa dulu, kenapa? Apa yang menyebabkan sampainya takut beribadah? Takut mama tahu, marah kan? Iya, karena waktu kecil ya takut mama marah. Emang dia larang untuk beragama Islam gitu? Iya, jadi saya sering jadi rebutan. Kayak mama bawa saya ke gereja, ternyata bapak datang ke gereja, rebutan, tarik-menarik saya di gereja itu berkali-kali seperti itu. Dan setiap hari bertengkar. Setiap hari bertengkar untuk merebutkan saya, jadi bapak ngajak ke masjid, mama tarik, mama ajak ke gereja, bapak tarik. Setiap hari, dan itu bukan cuma kedua orang tua, keluarga besar ini terus bertengkar. Sampai akhirnya berpisah ya? Akhirnya berpisah secara waktu persidangan itu waktu saya kecil, mungkin sekitar 3-4 tahun, tapi yang berpisah benar-benar akhirnya berpisah tidak bertemu mama sama bapak itu mama datang ke negara ini sekitar akhir tahun 2000. Jadi masuk tahun 2000-an mama akhirnya pindah ke negara ini. Tetap dalam agamanya? Tetap dalam agamanya, agama Kristen hingga saat ini. Masih sudah menikah sama orang? Enggak, mama tidak menikah lagi. Baik, sekarang apa yang membuat akhirnya sekarang tertarik untuk ke agama? Iya, setelah saya awal merasa harus hijrah nih jadi lebih baik. Nah itu, jadi setelah saya di sini hampir 2 tahun saya bukan yang ngajak mama benar, malah saya akhirnya menjauh juga dari Islam. Saya tidak beribadah, saya tidak sholat, saya puasa tapi tidak sholat. Bapak dengan sabarnya terus menasihati saya, terus bapak sering kirim buku-buku agama, buku ngaji dari Indonesia. Bahkan bapak kalau visit saya datang, bapak ngajak jamaah semuanya, bapak ngajak sholat ibadah semuanya. Bapak dengan sabarnya seperti itu. Dan mama, tapi karena saya akhirnya sudah dewasa, mama tidak memaksakan kehendaknya seperti dulu gitu loh. Jadi oke, kamu sholat ya sholat, mama juga ke gereja, jadi nggak ada hubungan. Setelah itu, terus kan di hati itu bergejolak terus. Suatu ketika saya dengar ceramah Ustadz Basalamah di YouTube, karena saya muncul aja di Facebook atau di YouTube, saya lupa, muncul saya lihat waktu itu Ustadz bilang namanya hijrah itu dari tempat yang tidak benar datang ke tempat yang lebih baik. Nah saya ini mikir, saya ini dari Indonesia bisa ibadah, saya malah datang ke negara yang saya nggak bisa ibadah.
Terus bingung kan, saya bingung. Saya mikir ibadah itu setiap hari itu sehari aja 5 waktu yang wajib. Lah sekali nggak ibadah itu menakutkan gitu loh. Saya takut banget. Terus suatu ketika saya kerja, saya mikir saya nggak mau kerja, saya udah nggak mau kerja. Saya tinggal kerja itu, saya langsung ke belakang, saya tinggal, saya ditelepon sama bos. Loh kamu balik kemana, kamu balik? Saya nggak mau kerja, saya bilang gitu. Terus sampai rumah mama juga tanya, loh kamu kok nggak kerja? Saya nggak mau kerja, saya nggak bisa kerja yang saya nggak bisa ibadah, saya bilang gitu. Jadi saya mau kerja yang saya bisa sholat 5 waktu, dan bukan sekedar sholat, saya itu pingin habis sholat ya ada zikir. Jadi orang berpikir sholat, oke, ada waktu buat kamu sholat 10 menit. Saya bilang, enggak, di situ saya enggak kusuk gitu loh, wudunya buru-buru, semuanya buru-buru. Padahal seperti Ustadz sampaikan, dari Nabi Muhammad sampaikan bahwa zikir pun harus perlahan, dinikmatin, semuanya dinikmatin, wudu aja harus benar semuanya. Setelah itu akhirnya mama juga bingung mencarikan kerjaan, akhirnya saya mikir, saya mau pulang Indonesia, saya nggak mau urus semua tentang dunia ini, saya pengen fokus, saya udah 25 tahun nggak bener ini, saya pengen total fokus benar. Saya mau belajar gitu loh, andai kata mati pun saya tetap di jalan yang benar sudah, saya mikirnya gitu. Saya pengen pulang mondok, saya hubungin teman-teman saya, dan saya pengen pertama kali pulang tuh pengen ketemu Ustadz Basalamah. Saya cuma pengen, Ustadz terima kasih. Tapi mungkin Ustadz tanya, terima kasih kenapa ya? Saya pengen dalam doa aja saya sampaikan, mungkin Gusti Allah yang menyampaikan ke Ustadz gitu loh, insya Allah. Saya cuma pengen gitu aja. Terus akhirnya saya udah cari banyak channel di Indonesia. Saya pengen ketemu Ustadz, lah kok sampean medok Surabaya. Akhirnya paginya itu loh, Facebook KJRI LE itu ada Ustadz Basalamah jadi imam Idul Adha. Saya nggak mungkin, saya mikir, saya lihat lagi dengan poster yang ala kadarnya seperti itu kan. Saya mikir, masa ini benar? Saya lihat di media sosialnya Ustadz juga nggak ada beritanya. Saya mikir, terus akhirnya saya telepon Pak Sis kalau nggak salah, ternyata benar. Terus saya, Masya Allah, Subhanallah, Alhamdulillah, semuanya. Saya akhirnya menghubungin Bapak, saya bilang, Pak, Ustadz Basalamah yang selama ini saya banyak belajar dari beliau, yang bahkan Bapak aja menyampaikan saya tidak mendengar gitu loh. Tapi Ustadz ceramah itu, saya gini, masuk akal gitu loh Ustadz, semuanya itu masuk akal, iya atau tidak. Jadi nggak ada di tengah-tengah, juga nggak ada dilebihkan atau dikurangin, semuanya itu benar gitu loh. Nalar aja udah benar gitu, semuanya nalar udah benar. Jadi saya mikir, terus ya itu benar-benar keajaiban. Akhirnya wah, Ustadz datang tuh kayak saya mikir, saya lo pengen ketemu di Indonesia, terus Allah tuh mempermudah datang ke sini tuh kayak nalar manusia, logika tuh nggak mungkin gitu loh, itu benar-benar nggak mungkin. Bahkan sampai sekarang saya berbicara dengan Ustadz tuh nggak mungkin gitu loh, tapi semuanya ternyata bisa gitu loh, semuanya bisa. Dan saya percaya, oh ini semakin pertanda buat saya harus semakin fokus. Dan akhirnya saya berpikir, saya nggak berhenti sampai situ. Saya tetap, sebelum saya pulang ke Indonesia nantinya, saya di sini saya mencari guru ngaji, saya hubungin Islamic Center, saya hubungin beberapa masjid di sini, dari orang Indonesia sampai orang Amerika. Saya pengen guru ngaji, dan saya minta, belum ada sampai sekarang yang saya bisa nggak sih, bukan seminggu sekali untuk saya belajar ngaji, karena saya ini 0. Jadi saya tuh pengen seminggu 3-5 kali seperti itu. Dan alhamdulillah akhirnya saya dapatkan, dan mulai besok Selasa saya mulai itu. Tapi saya tetap mikir saya kurang. Saya harus pulang ke Indonesia, karena saya harus di sana saya bisa kusuk semuanya gitu loh. Bisa belajar semuanya. Dan saya juga masih berpikiran masih pengen ketemu Ustadz di Indonesia, bukan di negara ini. Dan alhamdulillah kami juga sebenarnya tadinya diundang oleh Pak Farhad dengan apa adanya gitu kan. Telepon ke saya kalau Ustadz Khalid bisa nggak menuju ke Amerika dengan beberapa kota. Di antaranya Los Angeles ini, kemudian di Houston, kemudian ke New York, Atlanta, Washington DC, dan kalau tidak salah ada San Francisco nanti yang diminta. Dan memang waktu yang untuk meluangkan ke sini itu sebenarnya agak berat. Beratnya itu karena di Jakarta jadwal saya sehari bisa 4-5 kali. Jadi satu minggu itu bisa sampai 100 ya, jadwal yang harus, 1 bulan. Dari 1 minggu bisa 30-an, 1 bulan bisa 100-an jadwal yang saya harus kosongkan. Sementara pemberangkatan di sini itu diminta 3-4 minggu kan gitu. Tapi saya tiba-tiba berpikir juga, mungkin ada hikmah ilahi yang saya tidak tahu apa itu. Kenapa hati saya tersentuh untuk datang ke sini, untuk menemui teman-teman kita di sini. Ya, itu pun saya juga niat kalau Allah mudahkan visanya. Saya dengar interview di Kedutaan Jakarta kan cukup banyak. Iya. Alhamdulillah sangat dimudahkan oleh Allah waktu itu.
hanya dengan ditanya beberapa pertanyaan lolos. Begitu pun juga pada saat keluar di sini, saya dengar dari teman-teman kalau dari imigrasi di LA ini kadang-kadang kalau Ustadz agak sulit. Kemarin mungkin saya cuma 5 menit, alhamdulillah. Sudah keluar. Cuma ditanya berapa lama mau tinggal di sini, kemudian tujuannya apa, selesai di stem gitu. Dan saya sangat gembira alhamdulillah bisa ketemu muslimin. Dan tadi pada saat ketemu sama Mas Dirham itu saya dengar kalau memang seperti itu ya alhamdulillah. Mudah-mudahan ini semua petunjuk dari Allah ya. Sebenarnya sih karena mungkin Mas Dirham niatnya mau ketemu saya, jadi Allah mudahkan untuk itu ya. Kalaupun niatnya untuk ketemu sama dai dan ustadz lain pastilah juga iya. Amin ya Ustaz. Otomatis seperti itu. Baiklah, mungkin begini. Alhamdulillah wassalatu wassalamu rasulillah. Saudaraku seiman, ini saudara kita Mas Dirham ada di Los Angeles. Tanpa sengaja kami bertemu di musola atau di masjid KJRI di LA ini dengan tujuan saya akan menyampaikan khutbah Idul Adha besok pagi, dan sekarang di sini masih malam Lebaran tentunya. Dan insya Allah juga akan ada ceramah di beberapa kota selama 3 pekan. Dan tanpa disengaja tadi ketemu dengan beliau di sini, maka kami berpikir untuk mengambil cuplikan ini. Mungkin ada hal-hal yang bisa kita ambil pelajaran, dan saya lihat tadi banyak sekali pelajaran. Yang pertama, memang sebaiknya setiap muslim itu menikah dengan muslimah. Itu poin penting sekali. Walaupun menikah dengan wanita ahli kitab dalam surah Al-Maidah surah nomor 5 ayat 5 dibolehkan, tapi wanita ahli kitab mungkin ya kalau dia masih cenderung dengan Islam ataupun orang-orang yang memang mau mencari kebenaran. Tapi kalau kejadian seperti Mas Dirham dari masa kecil diperebutkan oleh ayah dan ibunya, ini akhirnya menjadi simpang siur. Bersyukur alhamdulillah Mas Dirham masih bisa di follow up terus oleh ayahnya, sehingga sangat membantu untuk tetap dalam iman dan Islam seperti sekarang ya. Itu pelajaran yang penting. Jadi lebih baik menikah dengan muslimah ya, ataupun terutama muslimah ya. Kalau muslim sudah harus wajib. Jadi seorang wanita tidak boleh menikah dengan selain laki-laki muslim. Tapi kalau laki-laki muslim masih punya pilihan, boleh menikah dengan muslim atau ahli kitab. Pelajaran yang lain yang kedua sebenarnya pentingnya belajar agama, saudaraku seiman. Jadi apa yang dirasakan oleh Mas Dirham sekarang sampai ingin pulang ke Indonesia, ingin betul-betul totalitas mau masuk pesantren di Bandung ya rencananya. Iya, gitu di ya. Bandung. Dan merasa bahwa Indonesia memang jauh lebih nyaman karena bisa leluasa beribadah dibandingkan negara yang memang mayoritasnya non muslim ya. Ini menandakan Anda yang lagi di Indonesia peluang sangat luar biasa untuk belajar dari semua kiai, ustadz, ya, dai-dai yang insya Allah kembali kepada Al-Quran dan Sunnah wahyu Allah SWT. Maka kita ikutin. Ini penting sekali belajar. Belajar agama adalah kewajiban. Yang ketiga, pelajaran juga tidak boleh berhenti untuk berbuat baik dan berbakti pada orang tua. Dan saya juga sarankan Mas Dirham, walaupun ibunya dalam keadaan Kristen, tidak boleh durhaka. Tetap harus tidak boleh kita berkata ya, atau atau membangkang. Jadi tetap kita dengan lemah lembut, karena Allah mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Jangan kalian ucapkan kalimat ya. Nanti aja, nggak usah gitu misalnya. Dan jangan menghardik mereka, jangan berkata kasar pada kedua orang tua, dan ucapkanlah kalimat yang karimah, kalimat yang santun dan baik, walaupun dalam keadaan mereka kafir. Karena keluarga kita yang kafir, orang tua, kerabat, kita masih harus silaturahim dengan mereka, kita masih harus berbakti dengan orang tua kita. Yang kita tidak boleh hanya mematuhi masalah pelanggaran agama. Sebagaimana Allah jelaskan dalam Al-Quran, kalau disuruh untuk berbuat kemusyrikan atau dosa, maka fala tuti'huma, kata Allah. Jangan kalian patuhi keduanya pada saat itu. Tapi khusus di poin itu, substansial itu. Tapi yang lain tetap baik. Mudah-mudahan dengan kelembutan hati, ya, perkataan yang santun, maka seperti target yang Mas Dirham sudah niatkan, ibunya bisa dapat hidayah. Bukan mustahil. Itu pernah terjadi pada sahabat Nabi namanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Abdurrahman ibn Sakhr nama lainnya. Beliau orang yang sangat luar biasa. Ibunya itu suka caci maki Islam, caci maki Rasulullah SAW. Sampai satu hari beliau sudah tidak tahan sekali dari cacian tersebut, tapi beliau selalu sabar. Datang kepada Rasulullah SAW dan berkata, ya Rasulullah, doakan ibu saya. Karena ibu saya ini sudah luar biasa gitu. Maka kata Nabi SAW, ya Allah berikanlah hidayah ibunya Abu Hurairah. Begitu Abu Hurairah pulang ke rumah, dia kaget. Ibunya bilang dari depan pintu, hai Abu Hurairah, saya tidak izinkan kamu masuk sampai kau mendengarkan syahadat saya. Maka dia pun syahadat, Abu Hurairah pun merasa gembira dengan itu. Jadi tidak ada yang mustahil ya. Makanya dengan berbuat baik, mendoakan, tetap itu adalah hal yang positif yang dianjurkan. Dan yang terakhir saudaraku seiman juga, kita harus tahu bahwasanya seorang muslim harus selalu semangat
Tidak ada kata putus asa, dan putus asa bagian daripada dosa besar dalam Islam. Innahu la yai'asu min rohillahi illa al-qaumul khasirun. Kata Allah, tidak akan ada orang yang putus asa kecuali orang yang merugi. Rahmat Allah sangat luas. Allah bisa mengampuni sebesar apapun dosa kita selama kita belum meninggal. Dan kita bisa bertaubat kepada Allah SWT. Jadi belum ada kata terlambat. Dan sangat luar biasa, di umur 25 tahun saja Mas Dirham masih bisa mengatakan, saya sudah 25 tahun dalam kelalaian. Bagaimana dengan Anda yang 30 tahun, 35 tahun, 40 tahun, 60 tahun, 70 tahun yang masih dalam kelalaian? Maka isi sisa umur kita dengan kebaikan-kebaikan. InsyaAllah mudah-mudahan ini bisa diambil pelajaran dan diikuti pelajaran darinya. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.